Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, baik nikmat kesehatan, iman, Islam, serta waktu luang sehingga kita bisa saling bersilaturahmi di acara halal bihalal dan kajian di Omah Jadul. Salawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Yang terhormat Ustadz Ahmad Fajar yang insya Allah akan mengisi tausiah kali ini. Yang kami hormati para jamaah kajian di Kedai Omah Jadul, terima kasih atas rawuhnya panjenengan semua. Mudah-mudahan rawuhnya panjenengan dicatat sebagai amal kebaikan, bisa mempererat tali silaturahmi. Tak terasa sudah 2 bulan nih. Mohon maaf kemarin kajian libur nih, karena kalau puasa ibu-ibu pada repot gitu. Lebaran alhamdulillah mungkin sudah selesai nih silaturahminya. Alhamdulillah kita bisa saling bersilaturahmi dalam acara halal bihalal dan pembukaan kajian di Kedai Omah Jadul. Saya selaku pembawa acara, penyelenggara, sobil baik. Ini kenapa? Mengucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah, kemudian Ustadz yang tersorau, kemudian penyelenggara Pak Fajar dan peserta tim yang telah menyiapkan demi kelancaran acara ini. Dan mohon maaf untuk acara ini kan berbayar, tapi insya Allah buatan keberatan menawi bapak-bapak ibu-ibu pengen mencoba menu kami, ya itu menu kami, mudah-mudahan berkenan insya Allah mohon doanya agar Kedai Omah Jadul ini bisa berkembang, bisa memberikan manfaat bagi pemilik, kemudian karyawan, masyarakat sekitar, dan orang-orang yang hadir di Kedai Omah Jadul ini. Mudah-mudahan bisa membawa keberkahan bagi semuanya. Yang kedua, marilah acara kajian di Kedai Omah Jadul ini dan acara halal bihalal kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga, untuk acara inti tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Fajar, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala aidan bi hadithin ukhra, man khafa adlaja wa man adlaja balagal mansila, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Yang kami hormati Pak Dr. Arif sebagai tuan rumah sekaligus supporter terbesar kita dalam kajian-kajian kita yang kita laksanakan di kedai Omah Jadul ini. Semoga Allah selalu memberkahi keluarga beliau, harta beliau, dan seluruh kehidupan beliau dengan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kami hormati juga Bapak dan Ibu sekalian yang senantiasa istiqomah, nggih. Alhamdulillah kon iki napa ludak gini, alhamdulillah. Semoga kedepannya yo segini terus nih, nggih. Amin, nggih. Dan nanti memotivasi Pak Dr. Arif untuk menyediakan tempat yang lebih nyaman kalau jamaahnya banyak. Kalau jamaahnya sedikit ya bingung ya, mau disetting seperti apa bingung. Nah, kalau banyak ini kan enak lihatnya, Pak. Yang ngisi yo semangat, yang jadi tuan rumah juga semangat, panitiane Pak Fajar juga ikut semangat. Siap nggih, istiqomah nggih? Insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, sehingga untuk pada siang hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu setelah 2 bulan libur, 2 bulan kita vakum untuk tidak ngaji di Omah Jadul ini ya. Semoga dengan kita mengisi waktu luang kita pada siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini, dan dengan kita menggunakan waktu sehat kita pada siang hari ini dengan baik, dengan hadir di majelis pengajian, semoga dengan itu Allah meridhoi kita semuanya dan menghitung apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan pada siang hari ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumul hisab. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang soleh yang selalu istiqomah, yang selalu semangat beramal soleh, yang selalu semangat beribadah tanpa putus, selalu istiqomah dalam mencari bekal untuk akhirat sampai akhir hayatnya. Dan semoga kita semuanya termasuk dalam golongan orang-orang yang istiqomah tersebut. Semoga kita semuanya diistiqomahkan dalam beribadah. Semoga kita semua diistiqomahkan dalam beramal soleh. Semoga kita semuanya diistiqomahkan dalam berbuat kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sebulan kita berpisah dari bulan Ramadan. Ini sudah bulan Syawal, tanggal 20 sekian. Besok sudah hari terakhir. Oke. Sebentar lagi kita masuk bulan Zulqa'dah dulu Bu, masa langsung Zulhijjah. Loncat ajeng boto napa jenengan iki? Bar boto wingi boto gede. Boten sabar mbleh sapi. Zulqa'dah dulu baru Zulhijjah. Nah, kalau kita mau mencermin kepada para sahabat dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in, Bapak Ibu yang saya hormati, maka akan timbul sebuah pertanyaan. Seberapa
berpengaruhkah bulan Ramadan pada diri kita sampai pada hari ini? Kinten-kinten kira-kira ada yang berubah napa mboten? Napa padha wae? Mboten enten efeke? Ada? Insya Allah ada. Nah insya Allah ada berarti terus napa? Belum terbayang-bayang kira-kira apa ya sing berubah nih? Kok ya rasa-rasanya rono sing berubah? Berarti perlu dipertanyakan keistiqomahan kita Bapak Ibu. Nah ini istiqomah. Pada siang hari ini kita akan sedikit membahas tentang istiqomah. Tentang istiqomah. Nanti saya akan mengambil dua ayat yang sudah saya bacakan di depan tadi, surat Fatir ayat 29 dan 30. Yang saya mulai dengan sebuah hadis yang sudah saya bacakan di depan juga tadi. Dalam beramal soleh, Bapak Ibu, dalam beramal soleh, dalam beribadah, dalam kita mencari bekal untuk kehidupan kita yang selanjutnya di alam yang selanjutnya, alam kubur, alam akhirat, maka satu ujian yang berat bagi kita adalah istiqomah, Bapak Ibu. Istiqomah. Setelah kita memaksakan diri kita untuk semangat beribadah, rajin beribadah, memaksakan diri yang biasanya kalau baca Al-Quran di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan itu cuma satu hari cuma berapa lembar, di bulan Ramadan dipaksakan untuk satu hari satu juz misalnya. Yang di luar bulan Ramadan nggak pernah sholat tarawih, maka di bulan Ramadan kita memaksakan diri kita untuk sholat tarawih atau sholat tahajud. Yang di luar bulan Ramadan nggak pernah sedekah, nggak pernah infak, maka di bulan Ramadan kita memaksakan diri untuk mencari celah-celah mana yang bisa kita keluarkan infak untuk mereka. Ada kegiatan apa? Ada pengajian apa? Ada program-program apa di bulan Ramadan yang mungkin saya mungkin bisa ikut andil, dan nominalnya nggak sedikit. Kita semangat untuk berinfak di bulan Ramadan, mengeluarkan 100.000, 50.000, enteng. Jupin yang ngeten iki, bukan ini bukan nggak ada kota infak Pak nih. Ada alhamdulillah. Ini nanti dihitung Pak. Coba nih. Coba dihitung nanti kira-kira sama nggak hasilnya dengan bulan Ramadan ini? Sama nggak? Kok mesam-mesam nih? Insya Allah nggak? Istiqomah. Nggak? Jadi ujian terberat kita dalam beribadah, dalam beramal soleh adalah istiqomah. Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat, Qul amantu billah tsumma istaqim. Memberikan nasihat kepada salah seorang sahabat, yang mana nasihat tersebut tidak akan ditemui, tidak akan beliau dapatkan, sahabat tadi dapatkan, kecuali dari Rasulullah SAW. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Di lain hadis Rasulullah bersabda, ahabbul amal indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha wa in qalla, yang ajak istiqomah walaupun sedikit. Istiqomah itu adalah sebuah usaha yang mungkin kalau kita ucapkan dengan lisan mudah, akan tapi ketika kita praktekkan itu susahnya minta ampun, dan pahalanya besar. Pahalanya besar Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau merefleksi diri kita di bulan Syawal ini, di bulan Syawal yang menuju akhir ini, maka sudah seberapa istiqomahkah kita dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Coba saya tanya, siapa yang malam bodo, malam Idul Fitri bersih tarawih?
Berarti nek mau bodo boten angsal tarawih. Kan sama aja Bu, tarawih sama tahajud iku. Masih ada yang tarawih, masih ada yang tahajud. Alhamdulillah. Sama Bu, tarawih tahajud itu sama. Sama. Beda kata saja. Jadi dengan tarawih niku sami mau jenengan tahajud. Salat malam, qiyamul lail, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh iman dan penuh mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu bagian dari menghidupkan malam-malam bulan Ramadan itu dengan salat tahajud atau salat tarawih. Jangan kalau sudah sholat tarawih 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat, kemudian tidur di sepertiga malam terakhir bangun, mau nambah lagi boleh ndak? Boleh. Tahajudnya, witirnya ndak boleh. Kan sama berarti, ya? Tahajud dan tarawih sama. Ada yang masih tahajud? Alhamdulillah. Masih istiqomah 11 rakaat nggih. Napa nambah? Bagian dari ujian kita itu tadi istiqomah. Kemudian di hadis yang saya bacakan di pembukaan tadi, man khafa adlaja wa man adlaja balaghal manzila ala inna sin'atallahil ghaliyah ala inna sin'atallahil jannah. Rasulullah bersabda, man khafa adlaja, barang siapa yang takut melakukan perjalanan di malam hari, maka adlaja, maka lakukanlah perjalanan itu di awal malam. Wa man adlaja balaghal manzila, dan barang siapa melakukan perjalanan itu, memulai perjalanan itu di awal malam, maka balaghal manzila, maka dia akan cepat sampai. Logikanya kalau kita mau melakukan perjalanan jauh, semakin gasik nggih, semakin cepat sampai. Nek mangkate mengke-mengke nggih, sampene nggih mangke-mangke, kawanen soan. Imam Nawawi menjelaskan hadis ini dalam kitabnya. Beliau menjelaskan man khafa adlaja, makna dari adlaja di sini adalah makna dari melakukan perjalanan malam itu adalah menyingsingkan lengan baju untuk melakukan ketaatan. Artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh. Man khafa adlaja, barang siapa yang takut melakukan perjalanan di malam hari, maka lakukanlah perjalanan itu di awal malam. Artinya Imam Nawawi memaknai hadis ini dengan barang siapa yang takut untuk mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah lakukan kebaikan. Wa man adlaja balaghal manzila, secara harfiah hadis ini bermakna barang siapa yang melakukan perjalanan itu di awal malam, maka dia akan sampai tepat waktu ataupun cepat sampai. Imam Nawawi memaknai barang siapa yang melakukan ketaatan dengan segera, maka dia juga akan cepat sampai. Ketika kita mendapatkan celah-celah untuk melakukan kebaikan, ketika kita mendapatkan celah untuk melakukan amal soleh, maka kita juga akan cepat sampai. Cepat sampai kemana Bapak Ibu? Kalau orang mukmin, orang muslim beramal soleh, orang muslim beribadah itu tujuannya apa? Tujuannya kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Ada yang beribadah pengen ke neraka? Tidak ada. Pengen ketemu sinten? Artis. Tujuannya pasti ke surga. Maka selanjutnya bunyi hadisnya adalah ala inna sil'atallahil ghaliyah, ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu sangat mahal. Di sini menggunakan kata barang dagangan.
Jadi sesungguhnya kita manusia semuanya hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya adalah sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melakukan jual beli dengan kita. Allah sedang berniaga dengan kita. Allah sedang melakukan perdagangan dengan kita. Allah memperdagangkan barang dagangannya dan kita sedang membeli. Apa barang dagangan Allah? Ala inna sil'atallahi jannah. Dan ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Mahal Bapak Ibu surga itu. Nek murah niku nggih. Arisan niku nggih. Beli sabun 3 hadiahnya piring cantik nggih. Surga mahal Bapak Ibu. Maka dengan apa kita membeli surganya Allah? Dengan apa kita membeli surganya Allah? Waktu itu saya pernah ngisi di daerah Jumo kalau nggak salah. Bab takwa. Ada salah seorang bapak-bapak yang bertanya, Ustadz, kita masuk surga itu karena ridhonya Allah atau karena amal kita? Di sini pernah saya tak sampaikan nggih? Belum. Pernah sekarang nggih berarti. Karena apa Bu? Ridhonya Allah. Berarti enggak kita beramal soleh enggak ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Apa Bu? Mencari ridho Allah. Ya. Jadi amal soleh yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu adalah perantara, wasilah. Cara kita untuk merayu Allah Subhanahu wa taala, cara kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Kita memulai dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusannya Allah. Maka di balik kalimat syahadat yang kita ucapkan itu ada kewajiban yang harus kita laksanakan. Apa itu? Menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Imtisalu awamirihi wastinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan totalitas, sirran wa alaniyah, baik dalam kondisi yang terang-terangan maupun sembunyi. Itu takwa. Dengan kita menjadi orang yang selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah, beribadah kepada Allah dan menjauhi seluruh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh syariat, maka kita menjadi orang yang bertakwa. Itu definisi dari ibadah. Kita melakukan semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah meridhai kita, maka itu definisi dari ibadah. Kalau kita sudah beribadah sehingga Allah ridho, Allah suka, Allah cinta sama kita, namanya kok kalau sudah suka, kalau sudah cinta itu apa-apa dikasih, termasuk kuncinya surga. Kembali ke materi tadi, di grup ada yang nanya, Ustaz, Pak Fajar nanti materinya apa nih? Materinya 3 apa? Menyemai, merawat 3 bibit amal ibadah, amal soleh di bulan Syawal. Kok cuma 3? Kok enggak 100? Kan ibadah ada banyak. Kok cuma 3 ini? Kenapa? Ya karena saya membahas surat Fatir ayat 29 30 ini itu. Ada 3 amalan. Ada 3 amalan yang sebisa mungkin kita usahakan jangan sampai kita tinggalkan. Apa saja 3 amalan itu?
Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Amalan yang pertama adalah innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballah, melakukan tilawah, tilawatul Quran. Allah menggunakan kata tala yatlu, bukan qara'a yakra'u. Innal ladzina yakra'una kitaballah atau innal ladzina yurattiluna kitaballah, itu beda. Kenapa Allah menggunakan kata tala yatlu? Yatluna kitaballah maknanya adalah sesungguhnya orang-orang yang kepada kitab Allah itu Al-Quran itu bukan hanya membaca saja, akan tapi juga memaknai, mendalami, mempelajari dan membersamai, mengakrabi Al-Quran itu. Itu makna dari talayat. Di Al-Quran ada tiga yang saya ambil di sini, ada tiga kata yang maknanya adalah membaca. Yang pertama qara'a yaqra'u. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Allah menurunkan 5 ayat pertama surat Al-Alaq kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Itu menggunakan kata Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Kenapa Allah menggunakan kata Iqra' di situ? Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Artinya Allah menggunakan kata Iqra' sebagai maknanya adalah bacalah dari awal. Itu tingkatan dasar. Cara nek dhewe iki ngajari bocah niku Iqra' sik. Nah, abata saja itu kan dari dasar Iqra'. Qara'a yaqra'u itu level dasar. Level yang kedua, level menengah itu rattala yurattilu wa rattilil qur'ana tartila. Kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran, sudah bisa mulai lancar, maka warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan dan tartil, dilakukan. Nek cara dhewe niku tartil bersing dilakukan ngoten nggih. Ngoten. Itu level kedua, ya. Level yang paling tinggi, level puncaknya adalah talayatlu, ya. Innal ladzina yatluna kitaballah. Membaca ini bukan hanya sekedar membaca saja, tapi juga memahami, membersamai Al-Quran. Di ayat yang lain Allah juga menggunakan kata talayatlu. Wal qamari idza talaha. Surat apa, Bu? Surat Al-Quran. Surat Asy-Syams. Ayat sekian. Ayat 2. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Allah berbicara tentang bulan. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringi matahari. Bulan bersama bumi itu mengelilingi matahari, membersamai matahari. Artinya Allah menggunakan kata talayatlu di sini bukan hanya kita membaca. Allah merintahkan hanya kita membaca saja, akan tapi juga membersamai Al-Quran itu, mendalami apa yang diucapkan oleh Allah dalam Al-Quran, dipahami maknanya dan dilaksanakan seluruhnya. Kita akrabi Al-Quran itu, dibaca setiap hari, kalau bisa dihafal. Sambil nyuci, sambil baca hafalan. Tidak apa-apa, tidak masalah, yang penting kita tidak najis gitu.
kemudian sambil masak sambil hafalan, sambil dulang anak sambil hafalan, boleh. Yang penting dalam kondisi yang suci. Innal ladzina yatluna kitaballah. Kemudian yang selanjutnya wa aqamus sholata, dan apa? Mendirikan sholat. Mendirikan nggih, bukan hanya wa'malus sholata, bukan hanya sekedar mengerjakan saja. Kalau sekedar mengerjakan, kita setiap hari melakukan sholat Bapak Ibu. Setiap hari melakukan sholat 5 waktu, belum yang sholat sunnah. Bacanya juga acak-adul, pokoknya aku moco. Mbuh sing diwaca apa, artine apa, pokoknya maca donga. Allahu Akbar sampai salam, tak waca kabeh. Apal mboten? Apal. Paham artine mboten? Ngerti. Pokoknya maca. Tumakninah mboten? Tumakninah? Khusyuk mboten? Kalau tumaninah mungkin bisa. Kalau khusyuk niku bagaimana jenengan bisa memahami bacaan jenengan tapi jenengan nggak paham artinya? Itu gimana dikatakan khusyuk? Kalau tumaninah mungkin bisa. Baca dari awal sampai akhir, tidak ada yang tertinggal hurufnya, tidak ada yang mencal-mencal gitu. Ada yang ketinggalan kata-katanya atau kalimatnya, doa-doanya yang ada yang ketinggalan tuh. Dari awal sampai akhir tidak ada ketinggalan, itu berarti tumakninah. Kita melakukan sholat dengan tumakninah, khusyuk, tenang, itu namanya tumakninah. Tapi kalau khusyuk, nah itu khusyuk itu jenengan paham apa yang jenengan baca, jenengan minta apa itu jenengan paham. Itu definisi dari mendirikan sholat. Kalau hanya sekedar melakukan sholat yang kita melakukan setiap hari, rutinitas. Mau rakaat piro, mau wis sujud rakaat kedua, mau wis tahiyat awal pun ya. Takbir wis eling utang. Gitu, nggih. Perlu diwaspadai. Apa musholata? Di sini saya Nah, indikatornya adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Indikator keberhasilan sholat itu, kalau jenengan berhasil melakukan sholat dengan sempurna adalah jenengan dicegah sama Allah untuk melakukan kegiatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Oh, berarti nek kula kok tesih gampil nglakoni maksiat, tesih gampil nglakoni sing elek-elek, tesih gampil kok gibah, niku berarti salate perlu diwaspadai. Diterima napa mboten, khusyuk napa mboten, tumakninah napa mboten, luwih-luwih perlu diperhatikan sah napa mboten. Jangan-jangan wudune batal. Nggih. Kemudian amalan yang ketiga adalah innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum, dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dari mimma razaqnahum, dari rizki yang kami berikan, kata Allah. Sirran wa alaniyah, baik infaknya itu sembunyi-sembunyi maupun infak terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang bisa berhasil melakukan 3 amalan tadi, maka mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, yarjuna tijaratan lan tabur, sesungguhnya itu sedang melakukan perniagaan dengan kami, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tijaratan lan tabur, sebuah perniagaan, sebuah perdagangan, sebuah transaksi yang tidak pernah rugi. Lan tabur, sudah pasti untung. Bapak Ibu, kalau misalkan di sini ada yang pedagang, melakukan transaksi dengan manusia, pasti ada kalanya kita untung, ada kalanya kita rugi, ada kalanya bakbuk. Tapi kalau perdagangan itu dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lan tabur, kata Allah, tidak akan pernah rugi, pasti untung.
sudah transaksinya pasti untung, masih tambah bonus sama Allah, liyuwaffiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka. Jadi pahala-pahala dari amal soleh yang kita lakukan itu disempurnakan sama Allah. Di luar bulan Ramadan kita mendapatkan pahala satu amalan, satu kebaikan, maka kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan beratus-ratus kali lipat, disempurnakan semuanya, dibayar cash tanpa kredit, ya, tidak ada DP, tidak ada kredit, pokoknya cash semuanya, full. Sudah pasti untung, dikasih bonus, bayar cash, wa yazidahum min fadlihi, masih ditambah lagi sama Allah karunia-Nya, wa yazidahum min fadlihi, dan mereka masih, dan Allah masih menambah karunia-Nya. Dibayar cash, masih dikasih bonus sama Allah Subhanahu wa taala dari karunia-Nya, nikmatnya. Bonusnya apa lagi? Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha bersyukur. Allah itu, Bapak Ibu, kalau kita tidak sempurna melakukan sholat, kalau kita tidak sempurna melakukan puasa, kalau kita tidak sempurna melakukan amal soleh atau ibadah-ibadah yang lainnya, Allah Maha memaafkan. Allah Maha memaafkan. Innahu ghafurun syakur. Dan Allah Maha berterima kasih kepada kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beramal soleh, yang beribadah, yang tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat berterima kasih kepada kita hamba-hambanya yang selalu berusaha untuk merayu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suka sama hambanya, berterima kasih kepada hambanya kita semuanya yang selalu berusaha untuk piye caranya Allah itu ridho sama kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di bulan Ramadan kemarin kita berhasil melakukan banyak sekali ibadah-ibadah, banyak macamnya, yang jumlahnya ataupun nominalnya mungkin banyak, maka bulan Syawal ini gimana? Banyak yang berhasil masih kita laksanakan atau banyak yang tertinggal? Banyak yang tertinggal. Maka setidaknya 3 amalan ini jangan sampai kita remehkan. Mulai bulan Syawal ini, Syawal terakhir, kemudian masuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan selanjutnya masuk tahun baru bulan Muharram, dan selanjutnya kita mulai menanam lagi, Bapak Ibu, benih-benih baru, benih-benih amalan baru untuk menyongsong bulan Ramadan yang akan datang insya Allah. Dimulai dari 3 ini tadi. Baca Al-Qur'annya mulai digiatkan lagi, sholatnya mulai diperbaiki lagi, infaknya jangan sampai ketinggalan. Insyaallah nggih. Pak Ustaz, kulo dereng sakit maos Al-Qur'an, belajar enggak apa-apa. Belajar enggak apa-apa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini ada kabar gembira bagi orang-orang yang belum bisa baca Al-Quran ini. Saya tadi mana hati sini? Keuntungan bagi orang-orang yang bisa istiqomah dalam baca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Barang siapa membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang kepada hari kiamat nanti, di yaumul hisab nanti, di hari kita sedang berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menghakimi, hakim yang Maha adil. Di hari yang tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an ini datang kepada kita semuanya syafi'an li ashabi, untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang suka baca Al-Qur'an. Saya belum bisa baca Al-Qur'an, masih terbata-bata, abata. Bahkan huruf hijaiyah pun saya masih terbata-bata juga. Ada, saya yakin. Belajar enggak apa mungkin?
Saya dulu waktu masih kuliah sambil ngajarin ngaji ibu-ibu yuswa 50 ke atas. Sama sekali tidak bisa abatan. Saya ajari abad dari kecil, dari dasar abata, kemudian jalan 3 bulan, alhamdulillah berhasil baca Al-Fatihah. Baca Bu nggih, jangan hafalan lho, baca Al-Fatihah. 3 bulan. Kalau jenengan ajek, jenengan kemauannya kuat untuk mau memperbaiki bacaan pasti bisa. Satu hal yang saya tekankan kalau pas itu ya, waktu itu saya tekankan ke ibu-ibu itu, Bu, jangan dihafal. Jenengan kali kalau niku belajar membaca, bukan belajar hafalan. Soalnya napa? Kula yakin nek jenengan apalan nginjing pun lali. Maka dibaca, dibiasakan untuk membaca. Saya kasih PR itu kadang-kadang, Bu, besok nanti malam di rumah nulis huruf ba sak lembar. Pokoknya kalau galak wani nek urusan belajar Al-Qur'an kalau wani galak kali ibu-ibu. Nggih. Nek urusan liyane mboten wani. Nggih. Wedi kuwalat kok nggih. Belajar membiasakan, oh ini huruf ba. Besok kalau ketemu huruf seperti ini bentuknya berarti munine pripun? Ba. Nek titike loro ning dhuwur berarti ta. Biasakan nulis. Dengan seperti itu alhamdulillah 3 bulan bisa baca Al-Qur'an. Nah, Rasul pun memberikan kabar gembira. Al-mahiru bil Qur'an ma'as safawatil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an maka akan dibersamai oleh malaikat-malaikat yang mulia nanti di akhirat. Kanan kiri ini malaikat, pokoknya pengawalnya malaikat. Dewi ini bose. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta fihi, dan adapun orang yang membaca Al-Qur'an namun terbata-bata, wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani, maka dia baginya itu adalah 2 pahala. Alhamdulillah. Semangat Bu. Dengan maos Al-Qur'an ba salah meneh. Kudune diwaca ta kok ba meneh. Baleni ta. Pun pinten pahalane? Hitung dhewe ngono. Hitung dhewe. Kula nek urusan pahala mboten saged ngitung. Nggih. Jadi semangat perbaiki kita di bulan Syawal ini, kemudian menuju bulan Dzulqa'dah ini kita mulai dari awal lagi sambil berdoa semoga ibadah-ibadah kita, amal soleh yang kita lakukan selama di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tabungan kita untuk hari akhir. Oke. Mungkin dari saya cukup dulu ya, 3 amal soleh ini sebisa mungkin kita usahakan untuk jangan sampai ditinggalkan. Kalau bisa diperbaiki dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga nanti semakin mendekati bulan Ramadan kita semakin siap lagi untuk menghadapi bulan Ramadan. Begitu dari saya, cukup sekian. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Masih ada waktu 7 menit. Monggo kalau ada pertanyaan. Tidak ada. Jadi antara dong napa mboten iki? Paham nggih? Paham insyaallah. Allah enggak ada berarti saya yakin semuanya pada paham semuanya apa yang saya sampaikan. Gimana? Ikut doa. Ikut doa. Oke, monggo. Waalaikumsalam. Nggih. Jadi dalam membaca Al-Quran kita seharusnya itu adalah membaca dalam kondisi yang suci ataupun bersih. Nah, kemudian kalau bacanya lewat HP, boleh enggak baca dalam kondisi yang enggak suci ataupun enggak bersih?
Di sini para ulama berbeda pendapat, Bapak Ibu. Ada yang menyebut bahwasanya yang dimaksud mushaf itu adalah apa namanya? Berbagai macam bentuk Al-Qur'an termasuk di HP itu adalah mushaf. Ada yang mengatakan mushaf itu ya yang Al-Qur'an utuh. Okay. Kalau Al-Qur'an terjemah bukan mushaf. Apalagi HP itu bukan mushaf. Ada yang berpendapat seperti itu. Monggo jangan mengambil yang mana. Ala kuliah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai laki-laki maka usahakan membaca itu dalam kondisi yang suci ataupun bersih, apapun bentuk Al-Qur'annya. HP atau lewat mungkin lagi jalan ada tulisan Al-Qur'an juga kita baca dalam kondisi yang suci, ataupun lewat Al-Qur'an terjemahan atau Al-Qur'an yang benar-benar Al-Qur'an. Nah, kalau ibu-ibu, ini kadang ada jadwal tertentu, nggih. Nah, ini yang harus diperhatikan. Maka jenengan mengambil pendapat yang mana? Nggih. Kalau yang saya pahami, ketika ibu-ibu itu dalam kondisi yang haid, maka yang tidak boleh itu adalah menambah hafalan baru. Itu tidak boleh. Kalau sekedar murojaah boleh. Nggih, murojaah hafalan. Jenengan enten hafalan to? Anas Al-Falaq Al-Ikhlas itu diulang-ulang ngono napa? Nggih. Hafalan lama murojaah boleh. Kemudian kalau membaca Al-Qur'an ya kalau bisa dihindari dulu membacanya nggih. Kalau ini lari kula niku ujian hafalan ujian tahfidz. Nah, ibu anak-anak niku haid. Pripun niku ngajari bocah dalam kondisi yang haid pripun? Ya murojaah mungkin, kowe murojaah. Bagiannya hafalan dan bagiannya saya berarti. Bagian saya yang tidak boleh dilakukan oleh wanita, ya saya yang handle. Bapak-bapak berarti. Kalau ibu-ibu jenengan berarti Pak, aku haid jenengan ajari anake. Ah, nggih. Kudu iso, niku pentingnya bapak-bapak bisa ngaji gitu, nggih Pak, nggih. Nggih. Nah, niki bapak-bapak niki kok sedikit niki perlu diajak-ajak nggih Pak nggih. Kancane diajak Pak. Ampun kalah kali ibu-ibu niki. Masyaallah nggih. Termasuk membaca Al-Qur'an. Saya itu di Bolang itu juga ada majlis baca Al-Qur'an, latihan baca Al-Qur'an bapak-bapak. Itu cuma awet berapa bulan tok. Libure lama, masuknya sebulan, libure 11 bulan. Masya Allah itu berat, kalau laki-laki berat. Kalau yang perempuan ini, ibu-ibu ini semangat ngaji, Masya Allah. Di mana-mana itu kalau pengajian yang banyak mesti ibu-ibu. Semangat ibu-ibu, sebagai madrasatul ula, sebagai madrasah pertamanya anak-anak, pokoknya sing wani ngopiak-ngopiak bapak-bapak kan ibu-ibu. Nah ibu bapak-bapak buatan wani ngopiak-ngopiak ibu. Nah, jenengan ngopiak bapak Pak ngaji, nah ngoten. Nggih. Gitu nggih. Menjawab nggih. Puas tuh. Iya. Ada yang lain? Oke. Menyimak saja, membenarkan saja tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Boleh. Boleh. Yang lain? Oh, monggo. Maksudnya yang benar gimana? Oh, mengakhiri baca Al-Quran antara Shadaqallahul Adzim atau mengakhiri Al-Quran ya sebenarnya tidak ada tata cara khusus. Yang biasa kita baca Allahumma hamna bil Quran, Shadaqallahul Adzim, kemudian apa lagi? Nah, itu isinya kan doa. Ya, Allahumma hamna bil Quran, ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Shadaqallahul Adzim,
Maha benar Allah dan maha besar Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah itu juga doa. Ya. Kalau subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik itu doa penutup majelis. Itu kewajiban kalau itu Bapak Ibu. Kalau doa penutup majelis itu doa yang dibaca ketika selesai bermajelis seperti ini, nggih, atau dengan selesai kumpul-kumpul. Entah itu kumpul apa aja, kumpul gibah niku doa kapan majelis menapa. Ben luntur dosane lho, Bu. Nggih, bar gibah doa langsung diluntur insyaallah. Nah, pokoknya majelis apa aja, majelis guyon, majelis gibah, majelis napa-napa, doa penutup majelisnya Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika itu. Itu kewajiban. Itu kalau bisa kalau ustadz saya menanamkan pada diri kami waktu santri itu, setiap selesai majelis itu langsung salam saja. Waktu itu ada santri, ada teman kami yang nanya, "Tat, biasanya kalau habis majelis itu biasanya kan doa penutup majelis. Kok antum tidak pakai doa penutup majelis?" Kata ustadz saya jawabannya, doa penutup majelis kan itu kewajiban. Itu kewajiban antum itu. Jadi bukan kewajiban, bukan apa namanya, sebuah rutinitas kita untuk ketika setelah bermajelis itu langsung doa, tidak. Itu kesadaran saja bahwa selama majelis itu kok didosa, ya langsung doa tanpa harus diaba-abani. Oh gitu. Jadi setiap setelah selesai majelis langsung doa. Subhanakallahumma gitu. Baru salam. Ngerti nggih? Cukup kalau kita cukupkan dulu sekian, sudah jam 11. Semoga apa yang kami sampaikan sedikit ini bisa mendatangkan manfaat bagi diri kami pribadi dan Bapak Ibu sekalian, dan semoga dari apa yang saya sampaikan, tutur kata saya dan perilaku saya tidak ada yang menyakiti atau tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dan kalaupun ada kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah pada Ustaz Ahmad Fajar atas tausiahnya. Mudah-mudahan kita tetap bisa istiqomah amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan bisa tetap dipertahankan, bahkan nanti ditingkatkan. Sebagai kesimpulan, 3 bibit amal ibadah yang sebaiknya kita lakukan tiap hari dan berusaha kita tingkatkan. Yang pertama adalah tilawatul Quran, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga berinfak di jalan Allah, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Mudah-mudahan tausiah tadi bisa semakin meningkatkan iman kita dan kita dijadikan lebih bertakwa lagi. Saya pribadi, tadi belum mengucapkan ya. Ini kan hal bihalal gitu. Tadi malah pembukaan lupa. Saya beserta tim dari kajian di Mas Jadul mengucapkan taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita yang dilakukan di bulan Ramadan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan la'allakum tattaqun, sehingga lebih bertakwa, kemudian diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Amin. Yang terakhir adalah ramah tamah, monggo kepada para jamaah untuk menikmati hidangan yang sebentar lagi tersedia. Kami dari panitia mohon maaf bila dalam menjamu Bapak Ibu dan menyediakan tempat ala kadarnya. Mudah-mudahan rawuhnya panjenengan bisa saling mempererat silaturahmi, kemudian
dan bisa istiqomah untuk diringankan langkahnya untuk menuntut ilmu. Dari Gede Omah Jadul juga ada beberapa produk, kebetulan ada minuman herbal itu dari produknya Pak Ustadz Puji. Nah itu ada jahe kencur, beras kencur. Nah monggo barangkali ada yang mau beli silakan. Kemudian kopi itu produk kami sendiri. Barangkali nanti mau dipromosikan juga agar Omah Jadul ini bisa rame dan bisa memberikan manfaat kepada jamaah sebaik-baiknya. Dari saya kurang kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majlis. Hampir saja kelupaan Ustaz. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.